Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imadi Mardana. Di channel ini adalah video pertama kalinya saya mengunggah video tentang membahas tentang ice breaking ya. Dan di video pertama ini mungkin hanya perkenalan apa itu sih ice breaking. Oke, tanpa berpanjang lebar. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini bisa minta dukungannya dengan cara klik subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah ya guys. Oke, kita mulai saja. Apa itu ice breaking? Kita mulai dari pengertian ice breaking. Ice breaking adalah padanan dua kata bahasa Inggris yang mengandung makna memecah es, yang mana itu berasal dari kata ice itu artinya es dan breaking artinya patah atau memecahkan. Istilah ini sering dipakai dalam training dengan maksud menghilangkan kebekuan-kebekuan di antara peserta latihan, sehingga mereka saling mengenal, mengerti, dan bisa saling berinteraksi dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan status, usia, pekerjaan, penghasilan, jabatan, dan lain sebagainya akan menyebabkan terjadinya dinding pemisah antara peserta yang satu dengan yang lainnya. Untuk melebur dinding-dinding penghambat tersebut diperlukan sebuah proses ice breaking atau pemecah es ini. Sehingga permasalahan-permasalahan seperti tadi, seperti umur, usia, pekerjaan, penghasilan bisa dipecahkan dengan cara ice breaking ini. Lalu kita lanjut ke tujuan ice breaking. Sesuatu itu pasti akan ada tujuannya dan maksud untuk dilaksanakan sesuatu. Jadi tujuan ice breaking adalah tujuan ice breaking yang pertama adalah menciptakan kondisi-kondisi yang equal atau setara antara sesama peserta dalam forum training. Yang kedua, menghilangkan sekat-sekat pembatas di antara peserta. Yang ketiga, terciptanya kondisi yang dinamis di antara peserta. Yang keempat, menimbulkan kegairahan atau motivasi antara sesama peserta untuk melakukan aktivitas selama training berlangsung. Lalu kita masuk ke metode ice breaking. Sangat banyak metode yang dapat dilakukan dalam ice breaking ini. Di antaranya adalah yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah dapat dilakukan oleh pelatih. Terlebih dahulu ceramah pembuka. Metode yang kedua adalah studi kasus, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta untuk ikut andil memecahkan persoalan-persoalan praktis. Yang ketiga adalah metode simulasi dan permainan. Metode ini merupakan metode yang paling mudah dilakukan. Pelatih mempersiapkan beberapa permainan yang bertujuan untuk memecah kebekuan ice breaking games peserta. Lalu kita akan masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ice breaking. Yang pertama adalah seorang pelatih haruslah mempunyai naluri atau feeling khusus yang kuat ketika melakukan proses ice breaking. Ia harus tahu saat peserta sudah lebur atau belum dan masih harus dileburkan. Ketika peserta belum lebur namun ice breaking sudah dihentikan, hal ini akan menyusahkan sewaktu penyajian materi berikutnya. Yang kedua, saat melakukan ice breaking, seorang pelatih harus sudah dapat mendeteksi minimal beberapa orang dari peserta sudah masuk dalam memorinya tentang potensi awal, sikap, sifat, dan karakteristik spesial seseorang peserta. Yang ketiga, waktu yang disediakan untuk melakukan ice breaking sangat kondisional, tergantung kepada tingkat keleburan peserta. Yang keempat, menimbulkan kesan positif. Ya, tentunya ice breaking akan menimbulkan sesuatu kesan positif yang pastinya akan diingat oleh peserta.
Seseorang pelatih haruslah dipandang oleh peserta dalam pandangan yang positif, baik dari segi pendapat, sikap, sifat, interaksinya dengan peserta. Karena tidak menutup kemungkinan nanti seorang pelatih akan menjadi tempat curhat paling dipercaya bagi peserta yang mengalami persoalan-persoalan khusus. Oke, tadi apakah ada pertanyaan beberapa hal yang tadi saya sampaikan sebelum kita lanjut ke hal berikutnya? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita masuk ke varian ice breaking. Varian ice breaking di sini dibagi dalam dua macam varian. Ice breaker tanpa media dan ice breaker dengan media. Ya, mungkin kalian sudah tahu icebreaker tanpa media dan dengan media. Ya, icebreaker tanpa media dapat diartikan permainan pendinginan otak dengan tidak menggunakan media di luar anggota tubuh. Sedangkan icebreaker dengan media dapat menggunakan media apa saja sehingga permainan lebih hidup. Sebagai contoh, permainan konsentrasi kertas putih di mana itu menggunakan dua hal yang tadi saya sebutkan, icebreaker tanpa media dan icebreaker dengan media. Tanpa medianya kita disuruh berpikir dan dengan medianya kita menggunakan sebuah kertas. Oke sahabat cari icebreaking, itu saja yang bisa saya paparkan di kesempatan video pertama ini. Karena ini adalah video pertama, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share kalian. Dan dukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam ice breaking.